Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 172, 173 sampai dengan 174. Fokusnya kegiatan 1. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan 1. Dilatasi benda. Ayo kita amati. Gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana dilatasi dapat menghasilkan bayangan yang lebih besar dan bayangan yang lebih kecil dari aslinya. Segitiga ABC didilatasi dengan pusat dilatasi titik awal P 0,0 sehingga menghasilkan segitiga A2B2C2 dan segitiga A3B3 dan A3B3C3 ya. Kita lihat gambarnya di halaman 173. Nah, ini dia gambarnya. Perhatikan, di sini yang berwarna hitam ini adalah segitiga ABC atau segitiga yang asli, kayak gitu ya, Dek ya. Kemudian yang gambar kuning ini adalah segitiga A2B2C2 dan gambar yang hijau ini adalah segitiga A3B3C3. Oke, jadi aslinya itu yang di sini, yang tengah ini. Nah, kita baca bawahnya. Bagian ayo kita gali informasi. Yang ditanyakan, berapakah koordinat titik A, B, dan C? Nanti kita kasih koordinatnya ya. Terus berapakah koordinat titik A2, B2, dan C2? Terus berapakah koordinat titik A3, B3, dan C3? Oke, berarti kita kasih koordinatnya di gambar bagian atas tadi aja. Untuk kalian sebenarnya bisa aja menggambar ulang ya soal yang ada di buku itu. Tapi kalau Kak Sari langsung aja di bukunya, boleh ya, biar cepet kayak gitu. Kita kembali lihat gambar bagian atas tadi. Oke, siap ya? Yang akan kita kasih koordinat yang titik ini dulu, A, B, dan C. Untuk koordinat titik A, kasih dalam kurung. Nah, lihat, titik A ini di sumbu X-nya menunjukkan angka berapa? Angka 3 kan? Berarti kita tulis di sini 3, terus koma. Nah, titik A ini di sumbu Y-nya menunjukkan angka berapa? 9, berarti ya 3,9, kayak gitu. Oh, sekarang untuk titik B, oke. Titik B itu kan yang ini. Kita fokusnya di titiknya, jangan di hurufnya. Titik B ini di sumbu X-nya menunjukkan angka 3. Oke, koma. Titik B ini di sumbu Y-nya menunjukkan angka 3 juga. Berarti koordinatnya 3,3 ya. Sekarang untuk titik C, yang ini ya, titik C. Nah, kasih dalam kurung gini. Titik C ini di sumbu X menunjukkan angka 6. Baik. Terus koma, titik C di sini pada sumbu Y menunjukkan angka 3. Berarti koordinatnya 6,3. Beres. Untuk segitiga A, B, C sudah kita kasih semua koordinatnya ya, ketiga titik sudutnya itu. Nah, sekarang untuk titik A2, B2, dan C2. Wow. Nah, ini Dek, titik A2 itu yang di sini. Nanti titik B2 itu yang ini, titik C2 itu yang di sini. Barangkali kalau di buku kalian lebih jelas bagus ya. Di buku Kak Sari cetakannya dapatnya yang agak buram gitu. Tapi nggak ada masalah, tetap bisa dibaca kok. Nah, ini titik A2 koordinatnya. Lihat di sumbu X-nya dia di angka 1. Oke, koma. Titik A2 di sumbu Y-nya di angka 3. Berarti 1,3. Sekarang untuk titik B2. Nah, titik B2 aku nanti nyatetnya gimana ya? Agak ke sini ya. Nih, titik B2. Oke, koordinatnya titiknya ya yang dilihat, jangan huruf B2-nya ya, tapi titiknya ini di sumbu X dia di angka 1. Oke, koma. Di sumbu Y dia juga di angka 1. Tinggal tarik garis gitu aja kok, Dek. Maka koordinatnya adalah 1,1. Terus titik C2, Kak Sari tulisnya agak jauhan gini. Nah, ya. Nah, titik C2 itu yang ini loh. Di sumbu X dia ada di angka 2. Terus di sumbu Y dia ada di angka 1. Berarti 2,1.
ya. Oke, koordinat titik A2 adalah 1,3, koordinat titik B2 adalah 1,1, dan koordinat titik C2 adalah 2,1. Terakhir untuk segitiga yang besar ini, koordinat titik A3 itu nanti di sini, B3 yang sebelah sini, C3-nya yang di sini. Oke, untuk A3 dulu berapa koma berapa nih? Lihat titik ini kalau kita tarik ke bawah di sumbu X dia ada di angka 6. Baik, koma. Terus di sumbu Y dia ada di angka 18. Oke, jadi koordinatnya 6,18 untuk titik A3. Nah, sekarang untuk titik B3, lihat, ini kan titiknya di sumbu X dia di angka 6. Oke. Di sumbu Y dia di angka 6 juga. Jadi koordinatnya 6,6. Terakhir untuk titik C3 ya, nih. Ini kan titiknya di sumbu X dia di angka 12, baik, dan di sumbu Y dia di angka 6. Nah, berarti koordinatnya 12,6 untuk titik C3. Ya, selesai ya, semua titik-titiknya sudah kita kasih koordinatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan membaca bagian bawah lagi. Berikutnya, perhatikan segitiga A2, B2, C2 dan segitiga ABC. Berapakah panjang PA2 jika dibandingkan dengan PA? Bagaimana dengan perbandingan kedua sisi yang lain? Apakah sama? Coba lengkapi bagian kosong di bawah ini untuk memudahkanmu melihat hubungan antara segitiga A2, B2, C2 dan segitiga ABC. Oke, sebelum kita isi bagian kosong di sini, kita lihat dulu ya segitiga A2, B2, C2 dan segitiga ABC. Nah, ini dia, Dek. Yang dimaksud dengan titik P itu adalah titik pusatnya ya. Titik pusat itu yang ini nih. Nah, yang di perempatan kalau Kak Sari bilang ya. Ini titiknya 0,0. Terus kita perhatikan dulu untuk panjang PA2. Jadi ruas garis dari titik P sampai ke A2 di sini. Terus kita bandingkan dengan ruas garis PA dari titik P ke titik A. Coba kita perhatikan. Nah, panjang dari titik P ke titik A ini berapa? Kalau kita lihat, ini adalah diagonal persegi panjang. Jadi persegi panjangnya itu yang ini. Nah, dia itu kayak garis tengahnya gitu kan ya, atau diagonalnya gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung kira-kira aja, ini berapa senti coba? Tuh deh, pas banget 1,5 senti ya, dari titik 0 ini, dari 0 cm ini sampai ke sini kan 1,5 senti. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan kalau dari titik P ke titik A yang di sana, berapa senti itu? Ternyata ketemunya adalah, sebentar, ini keganjel, tunggu deh. Nah, ini udah nggak keganjel. Tadi di bagian atas bukunya Kak Sari itu ada kayak penjepit gitu, makanya pas pakai penggaris keganjel ya. Coba kita ukur ulang dari P sampai ke titik A. Oke, di sini 0 cm, ini 4, ini 4,5, 4,6, 4,7, 4,8. Oke, berarti tadi kan dari titik P ke A2 ini 1,6 cm. Dari titik P ke titik A ternyata 4,8. Nah, sekarang hubungannya gimana? 1,6 dengan 4,8 ini berapanya? Ini adalah 1/3-nya ya. Jadi 1,6 itu adalah 1/3 dari 4,8. Atau kalau gampang aja kamu lihat nih gambarnya segini nih, 1 bagian. Nah, yang ini juga 1 bagian, yang ini juga 1 bagian, ya kan? Jadi ini dari titik P sampai ke A2 ini 1 bagian, dari seluruhnya berapa bagian? 3 bagian. Jadi jelas ya, panjang PA2 adalah 1/3 dari panjangnya PA. Nah, sekarang coba kita lihat untuk titik P ke B2 ya. Titik P ke B2 dengan titik P ke B. Apakah 1/3 juga? Ternyata iya. Ini lihat aja. Ini segini nih 1 bagian. Segini juga 1 bagian. Segini juga 1 bagian ya. Berarti PB2 itu 1 bagian, sementara PB itu 3 bagian. Maka kalau dibandingkan PB2 banding PB adalah 1/3.
Demikian juga untuk dari titik P ke C2 dengan dari titik P ke C. Ini juga sama. Ini segini nih satu bagian, segini ini satu bagian, segini ini satu bagian. Jadi totalnya kan 3 bagian. Nah, yang PC2 ini satu bagian, yang PC ini 3 bagian. Jadi kayak 1/3 ya. Nah, sehingga sekarang kita bisa yakin untuk mengisi bagian kosong di bagian bawah tadi. Ayo. Nah, ini dia. PA2 itu maksudnya panjang dari titik P menuju ke titik A2 ya. PA2 atau ruas garis PA2 itu sama dengan berapa kalinya PA? Tentu saja 1/3 kalinya PA. Demikian juga yang PB2 adalah 1/3 kali PB dan yang PC2 adalah 1/3 kali PC. Nah, nilai ini selanjutnya disebut dengan faktor skala. Jadi faktor skala yang digunakan di sini adalah 1/3. 1/3 itu artinya apa? Artinya gambar aslinya itu diperkecil menjadi 1/3 bagian aslinya. Kayak gitu. Nah, ini nanti diterangkan di bagian selanjutnya deh. Yang penting bagian kosong yang di sini sudah kita isi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 174. Di halaman 174 ada pertanyaannya, berapakah besarnya faktor skala segitiga A2B2C2 yang merupakan hasil dilatasi dari segitiga ABC? Ya sudah, kita jawab. Faktor skalanya adalah berapa, Dek? Faktor skalanya adalah tadi ya 1/3, atau faktor skala itu biasa disimbolkan dengan huruf K kecil. Jadi K kecil sama dengan 1/3 seperti ini. Selanjutnya dengan cara yang sama, berapakah faktor skala segitiga A3B3C3 yang merupakan hasil dilatasi segitiga ABC? Oke, berarti untuk menjawabnya kita perhatikan lagi jarak dari titik P, ini titik pusatnya ini, ke titik A dengan jarak dari titik P ke titik A3 ya. Nanti juga gitu, jarak dari titik P ke B dan jarak dari titik P ke B3. Titik P ke C dan titik P ke C3. Terus kita bandingkan. Nah, di sini kalau kita perhatikan yang paling pendek dulu aja deh, dari P ke B dengan dari P ke B3. Jaraknya gimana ini? Atau panjangnya gimana? Lihat ya, dari titik P ke titik B ke titik B dari titik P ke titik B ini panjangnya adalah nih 0 cm 2 cm nih 2,1 ya, atau 2,2 cm lah sekitar itu. Nah, ternyata dari titik P ke titik B3 ini berapa nih? Hasilnya adalah nih 0 cm sampai ke 4,4 ya, hampir 4,4. Nah, tadi anggaplah ini 2,2. Ini dari P ke B3 ternyata 4,4. Nah, 2,2 menjadi 4,4 ya, atau 2,2 itu berapanya 4,4? Ya, setengahnya. Benar ya? Atau kalau dibalik gini, PB3 terhadap PB itu kan yang ditanya. Nah, berarti ini adalah 2 kalinya dong ya. Panjangnya nih dari P ke B3. Nah, ini adalah 2 kalinya PB. Oke. Nah, sekarang untuk dari PC dan PC3 atau PC3 dengan PC, bolak-balik boleh. Lihat dulu dari P ke C. P ke C ini adalah 3,4 deh, nggak sampai 3,5. Tapi dari P ke C3 ini adalah 6,8, nggak sampai 7. Nah, bener ya. Berarti yang ini dari P ke C3 ini adalah 6,8 cm, yang dari P ke C saja adalah 3,4 cm. Bener ya? Jadi 6,8 itu 2 kalinya 3,4. Iya kan? 2 kalau dikali 3,4 itu 6,8. Nah, pasti yang PA dengan PA3 atau dibalik PA3 dengan PA itu pasti 2 kalinya juga ya. Intinya gini deh, awalnya kan segitiganya itu ABC. Nah, kita ditanya yang segitiganya itu A3, B3 dan C3. Terlihat ya,
A3, B3, C3 itu panjangnya lebih daripada kalau PA, PB, dan PC saja ya. Nih kan PA 3 jauh ke sana, PB 3 jauh, PC 3 jauh. Nah, kalau PA, PB, PC hanya dekat saja. Jadi ini memang jenis dilatasinya ini yang diperbesar deh. Kelihatan ya gambarnya itu jadinya lebih besar daripada gambar aslinya. Oke? Nanti untuk pemahaman lebih lanjut kita bisa perdalam melalui soal-soal. Nah, sekarang pokoknya kita jawab dulu aja di halaman 174 tadi. Oke, pertanyaannya tadi dengan cara yang sama, berapakah faktor skala segitiga A3, B3, C3 yang merupakan hasil dilatasi segitiga ABC? Jawabannya kayak gini, faktor skalanya adalah 2 ya, atau dalam kurung K sama dengan 2 kayak gitu. Karena tadi kita sudah membuktikan ya panjangnya itu 2 kali lipat daripada panjang aslinya ya. Contohnya misalnya tadi kayak panjang PA3 ini sama dengan 2 kalinya PA. Terus panjang PB3 ini sama dengan 2 kalinya PB. Dan satu lagi PC3 ini panjangnya 2 kali PC. Nah ini kalau mau dikasih tambahan catatan seperti itu boleh. Makanya kita simpulkan faktor skalanya adalah 2. Nah atau selanjutnya menulisnya nanti faktor skala itu pakai huruf K ya. K sama dengan 2. Oke, nah sekarang kita lanjutkan soal yang di bawah ini. Ayo kita mencoba. Di sini ayo kita mencoba. Segitiga ABC yang telah kamu amati pada kegiatan 1 selanjutnya akan didilatasi dengan faktor skala 3. Yang ditanya berapa koordinat bayangan hasil dilatasi. Oke, di sini Kak Sari kasih tahu cara cepatnya ya Dek ya. Kalau didilatasi dengan faktor skala 3 ya, pusatnya di titik pusat P yang tadi itu yang 0,0, itu langsung aja kita gunakan rumus kayak gini deh ya. Nah ini Kak Sari nulisnya tuh masih yang sederhana aja, dilatasi K sama dengan 3. Kalau mau ditambah pusatnya boleh kayak gini ya, ini dipanjangin dikit, terus dikasih panah. Oke, terus kita tambahin aja keterangan gini ya, pusatnya itu 0,0, semuanya kayak gitu ya, pusatnya 0,0, ini juga pusatnya 0,0. Nah maka ini kurang panjang nih, gini aja deh ya, nanti deh Kak Sari rapihinnya. Nah, oke. Maka hasil dilatasinya itu misalnya kita tandai sebagai A4 ya, B4 dan C4. Nah, nanti hasilnya itu berapa koma berapa, langsung aja tiap angkanya ini kita kalikan dengan dilatasinya. Dengan faktor skalanya ya. Jadi ini 3, langsung kamu kalikan 3 berapa? 9, yang ini juga 9 kalikan 3 yaitu 27. Nah, udah jadi koordinat dari A4 adalah 9,27. Nah sekarang untuk yang ini 3 kali 3 adalah 9, ini juga sama ya, 3 kali 3 adalah 9. Berarti koordinat B4 adalah 9,9. Untuk yang ini 6 kali 3 adalah 18, 3 kali 3 adalah 9. Oke, jadi koordinat C4 adalah 18,9. Kayak gini aja, pakai cara cepatnya Kak Sari ya. Sebenarnya ini bukan caranya Kak Sari, ya memang cara menghitung dilatasi itu kayak gitu deh. Ini panahnya aku hapus dulu aja. Panahnya cukup yang paling ujung ya. Oke. Sudah ya, jadi sudah terjawab nih bagian ayo kita mencoba ya. Kita kan hanya ditanya berapa koordinat bayangan hasil dilatasi, kita enggak disuruh menggambarnya. Ya udah, koordinat bayangan hasil dilatasi tersebut adalah A4 9,27, B4 9,9,
C4 18,9. Seperti itu. Gimana? Bisa dipahami nggak dari halaman 172 sampai 174? Barangkali kalau ada yang masih agak bingung, itu normal ya. Karena ini tuh masih kayak membahas dasar-dasarnya. Masih membahas tentang dilatasi. Kayak yang teorinya gitu, belum banyak masuk ke soal-soalnya. Tapi kalau dasar-dasarnya, kalau teorinya ini kamu kuasai, nanti mengerjakan soal-soalnya bakalan lebih mudah. Ya, untuk itu kalau ada yang ingin kamu tanyakan seputar soal ini, boleh tanyakan aja di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawab yang lebih nyaman, itu bisa di dalam grup ya. Di grup WA-nya Kak Sari aja. Untuk gabung ke grup WA, ini ada nomornya udah kutulis di kolom deskripsi. Nomor WA-nya Kak Sari. Dicatat aja, di-save, terus hubungi nomor tersebut ya. Bilang, "Kak, aku mau dong gabung ke grup WA-nya Kak Sari." Nah, grup WA aku itu ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih ingin gabung ke dalam grup yang mana, oke? Sekarang karena sudah selesai, Kak Sari mau undur diri dulu. Oh iya, bagian ayo kita menanya ini sengaja nggak Kak Sari bantu sayang ya? Karena ini kan hanya suruh membuat pertanyaan-pertanyaan aja. Kamu bisa bikin sendirilah ya. Toh ini kan nggak menjawab soal apapun. Ini hanya disuruh bikin pertanyaan. Ya udah kamu tanyakan aja semua yang masih bikin kamu penasaran. Oke deh, sekarang Kak Sari pamit ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.